Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di simulasi tes kemampuan akademik bahasa Indonesia. Di video ini, kita akan berlatih soal-soal seru untuk menguji seberapa siap kalian menghadapi ujian nanti. Siapkan alat tulis kalian, buku catatan, dan tentunya semangat belajar yang tinggi ya. Yuk, kita belajar bersama. Muhammad Jailani Manjur. Mantap dengan hasil jujur. Sebelum menjawab pertanyaan, perhatikan teks berikut ini dulu ya dengan saksama tentang tari saman. Tari saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang berasal dari Aceh. Tarian ini biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat. Keunikan utama tari saman terletak pada kekompakan gerakannya. Penari harus duduk bersimpu dalam barisan rapat. Kemudian, mereka melakukan gerakan tepukan angan, tepukan dada, dan tepukan paha yang sangat cepat sambil diiringi nyanyian. Pada mulanya, tari saman hanya dimainkan oleh laki-laki, tetapi kini telah umum dimainkan oleh perempuan. Tarian ini dipimpin oleh seorang syekh atau pemandu yang mengatur tempo dan gerakan. Syekh saman tidak ikut menari, melainkan duduk di tengah atau di ujung barisan. Tarian ini merupakan cerminan dari disiplin, kebersamaan, dan religiositas masyarakat Aceh. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 1. Soal pilihan ganda. Apa watak yang paling menonjol dari tari saman? A. Kelincahan, B. Kemegahan, C. Kekompakan, D. Keberanian. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. Kekompakan. Sekarang coba perhatikan soal nomor 2, soal pilihan ganda. Apa peribahasa yang paling tepat untuk menggambarkan nilai yang terkandung dalam tari saman? A. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. B. Tak kenal maka tak sayang. C. Bagai aur dengan tebing. D. Air tenang menghanyutkan. Jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 2, soal pilihan ganda kompleks. Manakah pernyataan yang sesuai dengan kutipan cerita di atas? Jawaban benar lebih dari satu. A. Tari saman dari suku Gayo Aceh. B. Syekh memimpin tari saman. C. Tari saman mencerminkan kebersamaan dan religiusitas. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan C, benar dan sesuai. Penjelasannya, pernyataan A benar. Teks menyebutkan asalnya dari suku Gayo di Aceh. Pernyataan B salah. C tidak ikut menari, hanya mengatur tempo. Pernyataan C benar. Teks menyebutkan cerminan kebersamaan dan religiusitas. Berikutnya, kita baca teks di bawah ini terlebih dahulu ya, lalu jawab pertanyaannya dengan tepat. Air putih adalah kebutuhan mendasar bagi kesehatan. Tubuh manusia sebagian besar tersusun dari air, dan air memiliki fungsi vital dalam mencegah semua sistem organ bekerja optimal. Manfaat minum air putih cukup banyak, di antaranya melancarkan pencernaan, menjaga suhu tubuh tetap normal, dan membuang racun atau detoksifikasi melalui urin dan keringat.
Kurang minum air dapat menyebabkan dehidrasi yang bisa menimbulkan gejala sakit kepala, lesu, dan kulit kering. Oleh karena itu, penting untuk memastikan kita mengonsumsi air putih dalam jumlah yang memadai setiap hari. Biasanya sekitar 8 gelas per hari. Minum air putih secara teratur adalah kebiasaan sederhana yang membawa dampak besar bagi tubuh. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 4. Soal pilihan ganda kompleks. Kategori, teks di atas memuat kosakata khusus. Tentukan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan berikut. A. Detoksifikasi berarti proses membuang racun dari tubuh. B. Kebiasaan berarti perilaku yang berulang. C. Fungsi berarti kegunaan atau tugas. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Tepat, B. Tidak tepat, C. Tidak tepat. Penjelasannya, pernyataan A. Tepat. Detoksifikasi adalah istilah khusus dalam bidang kesehatan atau biologi. Pernyataan B dan C tidak tepat. Kebiasaan dan fungsi adalah kosakata umum yang sering digunakan dalam berbagai bidang. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 5. Soal pilihan ganda kompleks. Setiap paragraf dalam teks di atas memuat ide pendukung. Manakah ide pendukung paragraf pertama? Jawaban benar lebih dari satu. A. Air putih penting untuk kesehatan. B. Air menjaga organ tetap berfungsi baik. C. Air putih melancarkan pencernaan dan menjaga suhu tubuh. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B dan C. Benar. Penjelasannya, ide pokok paragraf A adalah pentingnya air putih. Kalimat yang menjelaskan peran dan manfaatnya adalah ide pendukung yang ada di pilihan B dan C. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 6. Soal pilihan ganda. Apa dampak buruk yang dapat ditimbulkan jika tubuh kekurangan air putih? A. Pencernaan lancar. B. Kulit lembab. C. Dehidrasi. D. Suhu tubuh meningkat. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. Dehidrasi. Sekarang kita baca teks lagi di bawah ini sebelum menjawab pertanyaannya dengan tepat. Biografi B.J. Habibie. Lahir di Parepare pada tahun 1936, kuliah di Jerman, menikah dengan Ainun. Pernah menjadi wakil presiden dan presiden RI, wafat pada tahun 2019. Beliau dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Sekarang coba perhatikan soal nomor 7. Soal pilihan ganda kompleks. Manakah pernyataan yang sesuai dengan informasi dalam infografik tersebut? Jawaban benar lebih dari satu. A. B.J. Habibie menyelesaikan pendidikan di Indonesia. B. Ia dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. C. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Jawabannya adalah
Jawabannya adalah B dan C, benar. Penjelasannya, pernyataan A salah. Infografik menyebut kuliah di Jerman. Pernyataan B dan C benar sesuai dengan julukan dan jabatan yang ada dalam infografik. Sekarang coba perhatikan soal nomor 8. Kali ini soal pilihan ganda kompleks kategori tentukan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan berikut ya. A. Kata menjabat berasal dari kata dasar jabat dan diberi imbuhan man. B. Kata dilakukan menunjukkan bentuk pasif karena memiliki awalan di. C. Kata kelahiran berasal dari kata dasar yang luluh saat diberi imbuhan ke an. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A, tepat, B, tepat, C, tidak tepat. Penjelasannya, pernyataan A tepat, men ditambah jabat menjadi menjabat, tidak luluh. Pernyataan B tepat, awalan di menunjukkan kalimat pasif. Pernyataan C tidak tepat, peluluhan hanya terjadi pada huruf awal K, T, S, P. Kata dasar lahir tidak mengalami peluluhan. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 9. Soal pilihan ganda. Manakah kalimat tanya yang sesuai dengan isi infografik biografi B.J. Habibie? A. Kapan Habibie jadi presiden? B. Di mana Habibie sekolah? C. Mengapa Habibie teknologi? D. Berapa anak Habibie? Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Di mana Habibie sekolah? Sekarang kita baca teks lagi di bawah ini sebelum menjawab pertanyaannya dengan tepat. Bunga melati atau Jasminum sambac adalah salah satu jenis bunga yang sangat populer di Indonesia. Keharuman bunganya yang khas menjadikan melati sering digunakan dalam upacara adat, seperti pernikahan. Melati melambangkan kesucian, keanggunan, dan ketulusan. Ada yang mengatakan bahwa bunga melati yang kecil dan putih adalah cerminan dari kepolosan dan keindahan yang bersahaja. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 10. Soal pilihan ganda kompleks kategori. Tentukan pernyataan berikut, fakta atau opini. A. Melati atau Jasminum sambac populer di Indonesia. B. Melati melambangkan kesucian dan keanggunan. C. Aroma melati sering dipakai di upacara adat. Jawabannya yang benar adalah jawaban adalah A. Benar, B. Salah, C. Benar. Penjelasannya, pernyataan A dan C adalah fakta. Bisa dibuktikan. Pernyataan B adalah opini. Karena makna lambang bersifat subjektif. Sekarang coba perhatikan soal nomor 11. Soal pilihan ganda kompleks. Tentukan penggunaan huruf kapital yang benar pada teks bunga melati. Jawaban benar lebih dari satu. A. Kata melati harus huruf kapital karena nama benda. B. Kata Indonesia kapital karena nama negara. C.
frase upacara adat tidak perlu huruf kapital? Jawabannya adalah Jawabannya adalah B dan C benar. Pernyataan A salah. Nama jenis bunga, melati, bukan nama diri sehingga tidak kapital. Pernyataan B benar. Nama negara harus kapital. Pernyataan C benar. Frase upacara adat adalah istilah umum, bukan nama peristiwa resmi. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 12. Soal pilihan ganda. Apa sinonim dari kata populer? A. Terbatas. B. Dikenal. C. Khusus. D. Tersembunyi. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B, dikenal. Penjelasannya, populer berarti terkenal atau dikenal banyak orang. Sekarang kita baca teks lagi di bawah ini sebelum menjawab pertanyaannya dengan tepat. Di sebuah sungai, kancil yang terkenal cerdik sedang membual tentang kecepatannya di hadapan penghuni sungai. Siput yang mendengar kesombongan kancil pun merasa gerah. Hei kancil, bagaimana kalau kita adu cepat lari di sepanjang sungai ini? Tantang Siput. Kancil tertawa terbahak-bahak. Ia menerima tantangan Siput. Keesokan harinya, Kancil dengan congkak berlari secepat kilat. Tanpa Kancil tahu, Siput telah mengatur siasat. Ia meminta semua teman Siput untuk bersembunyi di sepanjang tepi sungai. Setiap kali kancil memanggil, siput lain akan muncul dan menjawab, membuat kancil percaya siput sudah berada di depannya. Akhirnya, kancil kelelahan dan menyerah. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 13. Soal pilihan ganda kompleks. Kategori: apakah pernyataan-pernyataan berikut mengandung makna konotatif? Tentukan setuju atau tidak setuju untuk setiap pernyataan berikut. A. Kancil cerdik membual tentang kecepatannya. B. Siput merasa gerah mendengar kesombongan kancil. C. Kancil congkak berlari sangat cepat. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A, tidak setuju, B, setuju, C, setuju. Penjelasannya, pernyataan A denotatif atau makna yang sebenarnya. Pernyataan B, setuju, merasa gerah, bukan gerah suhu, berarti jengkel atau kesal, konotatif. Pernyataan C, setuju. Secepat kilat adalah majas atau kiasan untuk sangat cepat, konotatif. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 14, soal pilihan ganda kompleks. Apa contoh peristiwa yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kejadian yang dialami kancil pada cerita tersebut? Jawaban benar, lebih dari satu. A. Ia lelah mengejar target yang dimanipulasi pesaing. B. Siswa sombong kalah karena meremehkan lawan. C. Anak itu terkenal karena berani menantang teman pandai. Jawabannya adalah jawabannya adalah A dan B benar.
Penjelasannya, kedua pilihan tersebut relevan dengan pesan moral tentang dampak kesombongan kancil dan tipu muslihat yang menyebabkan kerugian. Sekarang coba perhatikan soal nomor 15, soal pilihan ganda. Apa makna kata congkak dalam paragraf kedua kutipan cerita tersebut? A. Rendah hati. B. Ramah. C. Sombong. D. Penakut. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. Sombong. Penjelasannya, congkak adalah kata sifat yang berarti sangat sombong atau angkuh. wah, hebat! Kalian sudah menyelesaikan simulasi TKA Bahasa Indonesia hari ini. Terus semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu membaca dengan teliti. Semakin sering berlatih, semakin siap kalian menghadapi ujian sebenarnya. Sampai jumpa di latihan selanjutnya dan tetap semangat meraih prestasi. Salam sukses untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.